Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Makfira, NIM 21040450030 dari kelas BKD, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas tentang RPL dengan topik mengembangkan soft skill. Pengertian dari soft skill itu sendiri dapat didefinisikan sebagai keterampilan atau kemampuan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kepribadian, sikap perilaku daripada pengetahuan formal ataupun teknis. Pentingnya soft skill dalam kehidupan sehari-hari. Alasan mengapa soft skill sangat penting bagi orang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu karena hard skill kurang efektif tanpa adanya soft skill. Hal ini dikarenakan karena dalam setiap pekerjaan seringkali kemampuan teknis saja tidak cukup, tetapi agar pesan yang ingin disampaikan dengan efektif harus dibarengi dengan kemampuan lain. Yang kedua yaitu soft skill lebih sulit untuk dikuasai. Alasan yang kedua adalah soft skill yang lebih sulit untuk dikuasai dibandingkan dengan hard skill yang mudah untuk dipelajari serta disempurnakan seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan karena soft skill seringkali tidak memiliki kaitan dengan pengetahuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh seseorang, tapi lebih ke karakter orang tersebut. Yang ketiga, kemampuan interpersonal dalam tempat bekerja. Nah, keterampilan alasan yang ketiga, saat ini banyak tempat kerja yang lebih mengedepankan hubungan interpersonal seperti mampu mendengar dengan baik, bekerja sama dengan anggota, mempresentasikan diri dan ide yang dimiliki dengan baik, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota kerja lainnya sehingga terjalin hubungan interpersonal dalam tempat kerja tersebut. Nah, cara meningkatkan soft skill. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Tentu dengan kita mengenali diri sendiri, kita akan lebih mudah menerima apa kekurangan dan kelebihan kita. Sehingga di situ ketika kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, tentu kita akan mengasah diri kita untuk terus mengembangkan kelebihan kita dan memperbaiki apa kekurangan kita. Terus mengelola stres. Di sini kita tidak boleh terlalu larut dalam stres. Misalnya ketika kita banyak tugas atau pekerjaan lainnya, kita tidak boleh stres. Kita harus berusaha mengerjakan tugas-tugas kita ataupun pekerjaan dengan baik. Terus berlatih berpikir kritis. Di sini berlatih berpikir kritis dapat meningkatkan soft skill kita, karena ketika kita dihadapkan masalah, tentu kita akan mencari sumber dari permasalahan tersebut. Kita tidak akan berhenti sampai kita benar-benar mengetahui apa dari inti dari permasalahan tersebut. Terus kembangkan rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif. Di sini, di sini rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif juga dapat meningkatkan skill kita. Kenapa? Karena misalnya ketika kita dihadapi dengan masalah ataukah suatu masalah, tentu kita akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan kreatif, berbeda dengan yang lainnya. Terus kuasai public speaking. Nah, dengan public speaking tentu juga akan meningkatkan soft skill. Banyak orang yang tidak cukup percaya diri untuk menyampaikan apa pendapat mereka. Nah, dengan kita memiliki soft skill, tentu kita juga harus memiliki public speaking yang baik dan benar. Terus ada bangun networking. Di sini dengan memperluas networking,
tentu akan semakin banyak kesempatan serta peluang pekerjaan yang akan datang kepada kita. Terus ada beradaptasi sebaik mungkin. Dalam dunia kerja tentu kita perlu beradaptasi dengan dunia kerja tersebut. Nah, kenapa kita harus beradaptasi sebaik mungkin? Karena ketika kita bekerja untuk kita harus beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut dengan baik agar kita dapat bertahan serta dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Terus berlatih cara kerjasama dan kolaborasi. Tidak hanya di dunia kerja, menjadi seseorang yang bisa diajak kerjasama di dalam sebuah tim merupakan hal yang sangat penting. Tidak sedikit orang yang mampu bekerja sendiri tapi merasa kesulitan ketika harus bekerja bersama dengan banyak orang. Nah, ketika kita dapat bekerja sama dengan orang lain, tentu akan membuat skill kita tentang bagaimana cara kerjasama dan kolaborasi dengan orang tersebut tentu akan membuat kita semakin lebih baik dalam kedepannya untuk ketika kita menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain lagi. Terus memiliki manajemen waktu. Saat bekerja tentu harus tepat waktu. Selain pekerjaan juga sebenarnya hal yang apapun yang ingin kita lakukan harus memiliki waktu tentu, dan dilakukannya itu harus tepat waktu agar jadwal kedepannya lebih teratur lagi. Terus komunikasi yang baik. Komunikasi adalah hal utama dalam bersosialisasi dalam kehidupan. Kita dapat meningkatkan soft skill ini dengan menjadi pendengar yang baik. Belajar menjadi pendengar yang baik, maka kita akan belajar bagaimana berbicara dengan baik. Ketika keduanya berhasil kita kuasai, tentu kita akan menjadi komunikator yang baik. Terus manfaat soft skill. Soft skill itu bermanfaat bagi siapa saja, baik dalam bisnis maupun kehidupan sosial. Manfaat terbesar dari soft skill adalah mendukung profesional, peningkatan nilai ekonomis melalui kemampuannya, membuat produk dan jasa terbaik, merancang proses bisnis paling efisien, memperbesar pangsa pagar, dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tentu soft skill dikembangkan untuk diri pribadi dan orang lain melalui interaksi pribadi. Soft skill merupakan aset yang tidak berwujud dalam diri manusia. Soft skill tidak menghasilkan nilai secara langsung, namun melalui penciptaan nilai tambah pada produk atau jasa. Soft skill sebagai aset yang tak berwujud. Tersebut menjadi nilai ketika berguna untuk menghasilkan pendapatan. Agar bermanfaat, tentunya soft skill perlu diterapkan untuk mendukung usaha yang menghasilkan nilai, mulai dari produk, jasa, dan sebagainya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terus faktor yang mempengaruhi soft skill. Itu ada faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan individu untuk belajar atau berinteraksi secara terarah dan menguasai lingkungan secara efisien. Yang kedua, bakat. Bakat, kemampuan dimiliki seseorang sejak lahir. Kemampuan itu diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar dan akan menjadi kecakapan yang nyata. Sementara itu, apabila belajar tidak dikembangkan, apabila bakat tidak dikembangkan melalui belajar, kemampuan tersebut tidak akan menjadi kecakapan yang nyata. Terus ada minat. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu. Seseorang akan berusaha lebih keras untuk memperoleh sesuatu yang diminatinya.
Atau dengan kata lain, dengan adanya minat dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut akan termotivasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus ada motivasi. Motivasi merupakan keadaan internal yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Termasuk dalam motivasi adalah perasaan menyayangi atau kebutuhan terhadap materi pelajaran untuk masa depan, serta ketika kita ingin memulai pekerjaan. Terus sikap. Sikap seseorang juga mempengaruhi sampai di mana hasil belajarnya dapat tercapai. Seseorang akan mengalami kesulitan belajar jika mempunyai sikap negatif. Nah, ketika kita mempunyai sikap negatif, tentu hal tersebut juga berpengaruh dalam soft skill kita, karena kita tidak dapat melakukan bagaimana cara kita mengembangkan soft skill dengan baik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak saya sengaja, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.